Kemarin kasus Vina Cirebon kontroversinya sangat banyak. Masyarakat sudah tahu. Sekarang putusan ini sungguh sangat mencederai perasaan keadilan. Ada apa dengan putusan macam begini? Orang pasti ketawa. Padahal kemarin Eman Sulaiman dalam kasus Vina Cirebon membebaskan Peggy Setiawan. Artinya Eman Sulaiman mampu memahami perasaan keadilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Tapi Hakim Erintuah Damanik yang memutus perkara Ronald Tanur ini benar-benar menjadi kontroversial. Presiden, Ketua Mahkamah Agung memilih hakim-hakim itu untuk ditempatkan dalam suatu pengadilan itu harus benar-benar hakim yang punya rasa keadilan. Kalau enggak, memang hukum akan selamanya rusak. Halo, sahabat Question TV. Jumpa lagi dalam Perspektif Hukum. Kali ini kita mengangkat sebuah kasus hukum yang benar-benar menjadi pemberitaan publik, di mana kemudian ini kita lihat di berita detik.com. Di sini ada putusan yang mungkin sahabat Question TV sudah membaca juga. Ronald Tanur divonis bebas dalam kasus penganiayaan yang tewaskan Dini di Surabaya. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Putra mantan anggota DPR Edward Tanur dinyatakan tak terbukti secara sah dan melakukan penganiayaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ketua Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara tersebut, Erintuah Damanik, mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki, baik dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP pembunuhan atau dakwaan kedua pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan maupun dakwaan ketiga pasal 359 KUHP yang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Terdakwa Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Pertanyaan kemudian, apakah ini adil bagi keluarga korban, keluarga Dini Sera? Jangankan bagi keluarga korban, bagi masyarakat pun jelas-jelas ini tidak adil. Mengapa kemudian hakimnya setelah diputuskan itu kemudian datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya? Apakah itu diperiksa terkait putusan tersebut atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kali ini hukum di Indonesia juga dipertanyakan. Padahal kemarin Eman Sulaiman dalam kasus Vina Cirebon membebaskan Peggy Setiawan. Artinya Eman Sulaiman mampu memahami perasaan keadilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Tapi Hakim Erintuah Damanik yang memutus perkara Ronald Tanur ini benar-benar menjadi kontroversial. Kok bisa bukti-buktinya ada, tapi kok justru dibebaskan? Bukti CCTV ada, digital forensiknya, visum et repertumnya juga ada. Hakim dokternya diperiksa di pengadilan menyatakan bahwa ada terjadi kekerasan benda tumpul. Tapi di pertimbangan hakim salah satunya menyatakan bahwa itu diduga akibat konsumsi alkohol. Ini ada apa dengan putusan macam begini? Orang pasti ketawa. Kualitas penegakan hukum kita kok kayak begini? Sampai kapan hukum Republik ini bisa maju? Ini putusan ini sangat kontroversial. Mestinya Hakim Erintuah Damanik ini, majelis hakimnya, ketua majelis hakimnya ini harus berkaca dari pengadilan-pengadilan kasus-kasus yang dulu mungkin pernah ada di Indonesia. Contohnya mungkin dia bisa berkaca dari kasus yang pernah terjadi di Medan pada tahun 40 tahun yang lalu. Kasusnya terkenal, ada namanya Hakim Bismar Siregar. Bismar Siregar itu kemudian memutus perkara meskipun putusannya pada tahun itu 1983 itu kontroversial, karena memutus itu dinilai sangat kontroversial karena menganggap bahwa ada kasus seorang laki-laki di Sumatera menghamili seorang perempuan. Nah, laki-laki itu kemudian tidak mau bertanggung jawab. Oleh Bismar Siregar, hakim itu, kemudian laki-laki itu dituntut melakukan penipuan yang kami syarikan dari beberapa berita. Dituntut melakukan, kan tidak mau bertanggung jawab. Dia berani memutuskan bahwa laki-laki itu melakukan penipuan.
karena menyerahkan barangnya itu ya kehormatannya si wanita tadi. Padahal itu tidak dalam kacamata penafsiran gramatikal, itu tidak masuk dalam unsur penipuan. Tetapi dia berani memutuskan, Bismar Siregar itu, bahwa si laki-laki itu menghamili, tidak bertanggung jawab, tetapi dihukum bersalah 3 bulan. Kemudian meskipun kemudian dibatalkan kasasi oleh Mahkamah Agung, tapi dia berani karena dia melihat laki-laki itu tidak bertanggung jawab menyebabkan orang lain hamil. Mestinya hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini mencontoh bahwa hukum itu ada keadilannya. Dia harus berani memutus si Ronald Tanur ini bersalah. Tapi faktanya justru si terdakwa Ronald Tanur ini diputus bebas. Apa yang terjadi kalau hukum kita seperti ini? Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Mengapa sih di Indonesia ini tidak pernah ada seorang penegak hukum yang kita bisa jadikan contoh, jadikan panutan bahwa dia adalah seorang penegak hukum yang benar-benar mampu menciptakan rasa keadilan dalam sistem peradilan kita. Kemarin kasus Vina Cirebon kontroversinya sangat banyak. Masyarakat sudah tahu. Sekarang putusan ini sungguh sangat mencederai perasaan keadilan. Bagaimana bisa seorang hakim memutus bebas? Apakah karena dia anaknya anggota dewan? Ataukah karena dia mungkin melakukan sebuah dugaan-dugaan transaksi sehingga kemudian putusnya bisa bebas? Pasti publik akan bertanya seperti itu. Ya karena jelas-jelas CCTV-nya kan beredar di mana-mana, orang semua nonton. Meskipun si terdakwa itu jelas-jelas tidak punya niatan membunuh, tapi minimal kelalaian yang mengakibatkan orang mati bisa diterapkan pasal itu. Tapi ini pasal itu pun juga tidak terbukti. Pasal 359 KUHP, kelalaian menyebabkan orang mati. Padahal jelas-jelas mereka waktu ke karaoke itu kan ada terdakwa kawan-kawannya konsumsi alkohol kemudian di lift. Ya memang tidak ada saksi yang secara langsung melihat dilakukan penganiayaan, tapi kelalaian itu, mobil itu kan bisa. Harusnya menjadi keyakinan hakim bahwa ini tidak boleh diputus bebas. Ahli forensik ini menyatakan ada kekerasan benda tumpul kok yang menyebabkan organ-organ tubuhnya itu ada yang patah di dalam tubuh si Dini Sera. Ini ada apa? Sampai kapan sih kita mau melihat hukum kita kayak begini? Orang akan terus protes. Anggota Dewan Ahmad Saroni bilang hakimnya sakit, dia Pitaloka, keluar-keluar. Udah dibawa ke Komisi 3 lagi. Sampai kapan kita harus semua proses hukum ini harus melibatkan masyarakat dulu, baru ada viral dulu, baru kemudian ada keadilan. Padahal di konstitusi kita sudah jelas itu menyatakan bahwa negara hukum itu, Indonesia itu negara hukum. Pasal 1 sudah jelas menyatakan itu. Kemudian tujuan hukum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Kalau dalam kasus ini hakim tidak melihat sisi keadilannya, hanya melihatkan sisi-sisi pembuktian. Kalau pembuktian ya semua akan selalu digali, tetap wong visumnya juga ada kok. Tapi mengapa perasaan keadilan itu hilang? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sampai kapan sih? Kemarin Eman Sulaiman berani kok membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Mengapa hakim ini tidak berani menyatakan bersalah terhadap si terdakwa? Inilah contoh penegakan hukum yang sangat buruk. Saya nggak tahu ya mengapa ya. Mungkin sahabat Kusen TV bisa bertanya-tanya. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini, penegakan hukum ini bukan prioritas. Jadi nggak usah heran kalau hukum kita rusak. Penegakan hukum kita rusak. Moral penegak hukum itu bejat, brengsek. Masih banyak oknum-oknum yang brengsek, yang transaksional. Kalau putusannya seperti ini, jangan heran kalau ke depannya nanti hukum makin rusak. Ini hakim-hakim, mestinya hakim-hakim begini harus punya rasa keadilan. Agar tidak terjadi putusan yang dianggap kontroversial. Ada demo di Pengadilan Negeri Surabaya, keluarganya juga tuh, pengacaranya juga sudah mau melaporkan hakimnya. Mengapa? Karena dilihat ada kejanggalan di sini. Kok berani memutuskan perkara ini dengan putusan bebas? Ini sudah sangat mencederai sebenarnya kalau kita lihat. Jadi mestinya negara kita harus presiden, Ketua Mahkamah Agung memilih hakim-hakim itu untuk ditempatkan dalam suatu pengadilan itu harus benar-benar hakim yang punya rasa keadilan. Kalau enggak memang hukum akan selamanya rusak. Makanya nggak heran kalau Kusen TV setiap hari berkuar-kuar untuk menegakkan hukum di Indonesia. Untuk selalu
Jangan viral dulu baru ada keadilan. Kalau seperti ini nggak ada keadilan. Meskipun pada akhirnya kejaksaan mengajukan kasasi, tetapi kalau sudah di pengadilannya sudah diputus bebas, ya mudah-mudahan nanti di Mahkamah Agung dinyatakan bersalah si terdakwa Ronald Tanur. Tapi apapun itu, putusan ini sudah menjadi potret contoh bahwa hukum kita masih belum benar-benar tegak di Republik ini. Karena itu kita harapkan pemerintahan Prabowo Subianto jangan hanya fokus soal makanan gratis, jangan hanya fokus penangkapan proyek penangkap karbon, jangan hanya kayak itu Pak. Hukum harus dibenahi Pak. Pak Prabowo dengerin Gibran Rakabuming. Anda itu akan contoh potret daripada ayah Anda, Pak Jokowi, presiden terbaik di dunia. Tapi hukum benar-benar rusak selama ke periode pemimpin Bapak Anda. Jadi untuk itu kita harapkan Prabowo Subianto tolong Pak Prabowo didengar ini, hukum kita ini jangan rusak lagi Pak. Pilihlah penegak-penegak hukum yang benar-benar punya prinsip keadilan. Harus punya nurani seorang hakim. Kita akui memang hukum kita ini selamanya tidak akan selamanya benar-benar benar kalau tidak diisi oleh orang yang benar juga. Tapi minimal harus ada perbaikan di setiap periode pemimpinan presiden itu. Presiden itu kan punya hak prerogatif menentukan siapa yang menjadi Kapolri, Ketua Mahkamah Agung. Meskipun itu dipilih juga ada unsur DPR juga di sana. Tapi minimal kita harus punya niat untuk memperbaiki. Karena apa? Hukum kita ini sudah begitu rusak. Makanya Kosin TV teriak terus. Tapi nggak didengar tuh sama-sama mereka. Kepolisian cuek aja tuh. Kadang-kadang aja direspon. Kejaksaan kadang-kadang aja direspon. Pengadilan kadang-kadang aja direspon. Contohnya kayak kasus begini. Setiap hari orang ngomong hukum. Tapi setiap hari juga ada hukum yang janggal. Semoga kasus ini, putusan ini bisa kemudian menciptakan keadilan apabila nanti setelah keluar putusan Mahkamah Agungnya, putusan kasusnya. Terima kasih, kita harapkan kepemimpinan Prabowo dan Gibran hukum semakin benar. Jangan buat hukum ini rusak. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh. Fiat Justitia Ruat Coelum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.